tidak diatur. Kan katamu tadi gitu. Di Yahudi dan di Nasrani tidak diatur tata cara perang. Anda tahu dari mana? Mana kitabnya Yahudi dan mana kitabnya Nasrani? Di mana mengatur tentang jihad? Oh, Anda mengklaim. Pertama sekali Anda mengklaim mereka tidak ada aturan. Anda punya data dari mana mengatakan itu? Tentang konsep perang, konsep Nah, jihad. kita nggak Ya ada diskusi konsep itu, Bang. perang. Gini, konsep perang itu. Makanya gue bilang dia nggak tahu konsep perang itu, Bang. Itu diatur di dalam kitab Taurat. Makanya saya dari tadi nanya kamu tahu nggak arti Taurat? Mana Kamu aja nggak punya kitab Taurat, lu mau ngomong apa, Cok? Jangan pakai data kami. Kemana lo? Gereja GBKP itu sudah punya izin dari RT RW, surat IMB, tapi tahu-tahu dicopot. Ini mayoritas, kelakuan mayoritas ini. Kenapa rupanya kalau itu gereja Ahmad? Itu kalau gereja kenapa rupanya? Kenapa? Berarti nggak ada memang ajaran toleransi. Yang saya baca di berita itu bukan gereja. Apa? Berita manakmu? Itu hanya bangunan yang disewa. Ngawur. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha, dan partnernya Saudari Yuli. Mereka akan berdiskusi dengan salah satu umat muslim yang bertanya tentang iman Kristen. Dari diskusi tersebut, umat muslim hanya bisa mengklaim kitab Taurat namun tidak mengerti apa itu Taurat. Dan umat muslim ini hanya bernarasi kosong tanpa data. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Atur, makanya turunlah Islam. Anda tahu dari mana? Anda tahu dari mana di Yahudi dan Nasrani tidak diatur? Untuk mengaturnya, begitu kan? Pertanyaan saya, Anda tahu dari mana Yahudi dan Nasrani tidak diatur dalam berperang? Anda punya data bahwa tidak ada aturan di dalam Kakak sendiri kan yang bilang, kasihanilah musuhmu. Jika Loh, nggak ada hubungannya. Agama saya agama Kristen. Nasrani dengan Wahyudi bukan agama saya. Makanya Anda kan nggak nyambung. Kan gini Bang, secara logika kalau Abang bilang Tuhan Anda mengatur ya di dalam peperangan di Wahyudi dan di Nasrani, Abang bilang tidak ada aturan itu. Berarti memang Tuhan Anda tidak pernah punya umat sebelum Islam ada, gitu dong. Makanya kakak, diutuslah Nabi terakhir untuk menyempurnakan, mengaturnya. Menyempurnakan apa? Menyempurnakan syariatnya dari syariat Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Musa apa? Emang syariatnya Nabi Musa apa? Saya tanya, syariat Nabi Musa apa memangnya? syariat Agama apa? Nabi Musa itu Apa? itu hukum Taurat yang Allah. Saya tanya, itu agama apa Nabi Musa? Yang dikatakan di situ kan dalam kurung Nasrani dan Yahudi. Saya tanya, Musa apakah dia orang Yahudi? Bukan. Apakah Musa orang Nasrani? Bukan. Loh, siapa Musa? Orang mana dia? Taurat itu adalah hukum. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam hukumnya Nabi Musa, Tauratnya Musa tidak ada syariat untuk berperang atau aturan berperang, Anda berarti tidak tahu apa itu arti Taurat. Taurat itu juga aturan di situ, aturan untuk berperang. Nah, pertanyaan saya itu tadi. Di mana diatur dalam Jangan ditanya di mana diatur. Iya. Di dalam kitab, bukan katamu tadi Iya, di At-Taubah 29 dalam di Taurat Nasrani dan di Yahudi dalam Taurat di mana tidak diatur. Kan katamu tadi gitu. Di Yahudi dan di Nasrani tidak diatur tata cara perang. Anda tahu dari mana? Mana kitabnya Yahudi dan mana kitabnya Nasrani? di mana mengatur tentang jihad? Oh, Anda mengklaim. Pertama sekali Anda mengklaim mereka tidak ada aturan. Anda punya data dari mana mengatakan itu? Tunjukkan kalau tuduhan saya salah. Oh, ini ada aturannya di dalam Loh, kitab kok ini. tuduhan? Sekian. Klaim Bukan. kamu mengatakan jangan tuduhan. Kamu mengklaim Nasrani dan Yahudi tidak punya aturan. Buktikan kalau memang tidak ada aturan. Kamu main klaim. Karena Saya nggak ada menuduh. Kamu mengklaim tapi kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan klaim kamu. Ngaku-ngaku namanya. kalau bentar Kak, kalau Yahudi dan Nasrani ada aturannya dalam berperang,
tidak mungkin Amerika itu membombardir Nggak ada hubungannya anak-anaknya ini dibunuh apa? oleh Mana-mana bang. Kita ngomong sesuai tema kita sekarang. Nggak usah ngomong Amerika Amerika ini. pahit, kenyataannya pahit memang Kak. Ya, Pahit, berarti Yahudi. tidak diatur Kak, pahit. Berarti Kak Yuli kesimpulannya adalah Yahudi dan Nasrani tidak pernah bertuhankan Tuhan Anda karena nggak diatur. Tuhan Anda kok nggak ngatur? Diutuslah Nabi Muhammad sebagai penyempurna. Mana datanya? Mana datanya kalau Yahudi dan Nasrani tidak diatur? Kamu lari Dalam hukum kemana-mana Islam. amat. Jadi kamu pusing Mana? sendiri amat. Yahudi Mana Nasrani dalilnya? diatur dalam masalah Mana berperang. dalilnya? Coba. Bahwa Kamu janganlah kalian buktikan. membunuh anak-anak, janganlah kalian Itu membunuh terlalu wanita. gampang. Coba. Itu terlalu gampang Coba bagi ketahuan saya. orang. Coba mana? Itu terlalu gampang bagi saya, Iya, tapi itu mana? ketika Anda mengklaim Mana? bahwa Larangan membunuh Yahudi itu dan dalam Nasrani perang. tidak Coba. diatur Ya, coba. dalam perang, Bang, Anda tahu arti Taurat nggak? Jangan bawa. Kita sekarang berbicara tentang konsep perang, konsep Nah, jihad. kita nggak Ya, di situ konsep bang. perang. Gini, konsep perang itu, makanya aku bilang dia nggak tahu Taurat. Konsep perang itu, Bang, itu diatur di dalam kitab Taurat. Makanya saya dari tadi nanya kamu tahu nggak arti Taurat? Mana Kamu aja nggak punya kitab Taurat, lu mau ngomong apa, Cok? Jangan pakai data kami. Kemana lu? Deh. Makanya saya dari awal udah saya bilang, kau ngerti nggak Taurat? Taurat itu hukum yang mengatur bahkan sampai ke Iya, perang. itu kitabnya siapa? Sekarang saya tanya kamu, Kitabnya di mana? siapa? Bentar, Kak, Di mana kitabnya data siapa? klaim kamu bahwa Yahudi dan Nasrani tidak diatur dalam perang? Itu kamu bertanggung jawabkan klaim kamu. Loh, bagi saya terlalu gampang, makanya bagi kamu nggak tahu. Gimana ente? Coba kasih tunjuk. Mana klaim? Mana? Klaim Anda? Coba. Oke, nanti saya tunjukkan, tapi pertahankan dulu klaim kamu yang mengatakan bilang Yahudi dan nanti kita Nasrani. bukan. Mana Bilang saya aja, tanya, nanti kita bukan. Quran surah berapa yang Ayo, mengatakan kita Yahudi dan Nasrani berperang tidak ada aturannya? Mana? Mana dalilnya? Coba. Kamu asal ngomong. Tadi poinnya adalah kamu bilang perang atau jihad itu untuk di jalan Allah memperluas ini. Tahu-tahu ternyata minta jizyah dari At-Taubah 29. Penjelasanmu bertolak belakang dengan data, Dek. Gimana sih ente? Makanya saya, Kamu baca agama At-Taubah Islam mengajarkan mereka sampai apa, Kak? Sampai bayar jizyah. Jadi tujuannya apa? Jizyah. Bisa itu Ya bentuk kebaikan, ampun. bentuk rahmat Allah. Mau dibunuh, mau dibunbun, mau di apa? Mau ditawan atau mau dijadikan budak. Berarti Anda mau mengatakan Gimana? penyebaran agama Anda melalui perang, begitu? Maju kena, mundur lebih kena lagi. Makanya saya bilang dalam konsep Karena perang, kamu bilang tidak ada berperang aturan dalam itu untuk dalam agama, Yahudi dan berarti Nasrani, Kak. agama yang disebarkan dengan cara berperang adalah, menurut jawaban Anda, adalah agama Anda. Kak, Ya sudah, sebelum makasih, ada Islam, sudah dapat poinnya saya. sebelum Islam berjaya, Persia dan Romawi itu bukan agama Islam berperang. Ingat, mereka itu berperang. Perang sudah ada dari zaman-zaman terdahulu. Islam datang mengaturnya. Islam membatasi. Nggak perlu ada agamamu, Bang. Orang berperang itu sudah punya aturan dari dulu, Bang. Ya ampun, ya Tuhan. Ini orang yang nggak pernah tahu dunia ya. Aturan perangnya coba mana kitabnya, mana Nah dalilnya? bang, liatin dulu mukanya bang full bang, udah mulai malu ya bang. Mana aturan perangnya coba? Mana aturan perangnya? Coba. Mana riwayatnya ketika ada siapa begitu yang beragama Wahyudi atau Nasrani? Pertahankan dulu dong, Wahyudi, katamu nggak ada aturannya itu dulu. Ya, coba, Kalau mana? saya bisa tunjukkan datanya, tapi kalau kamu sampai datanya? botak sariawan pun, Kalau kamu cuma nggak asumsi. bisa pertahankan argumentasimu. Cuma asumsi saja Kak. Sampai detik ini ya, Bang, kita main secara logika aja ya, Bang ya. Ya, saya Dalam logika nih, Kak. berperang ya, sipil itu tidak boleh diserang. Itu aja udah jadi aturan, Bang. Kau yang sekarang terjadi aja kita tahu itu ada aturannya. Kamu mengatakan perang nggak ada aturannya, Bang. Di mana dalilmu? Mana? Di mana dalilmu yang mengatakan perang tidak beraturan? Dalam surat apa?
dalam kitab apa? Ya kamu pertahankan dulu. Bentar, ya, ada dua handphone ini. Mana sipil tidak boleh diserang di dalam Injil maupun Taurat? Coba. Dalam kitab apa, Kak? Biar saya carikan di sini. Ada dua HP ini, dua handphone ini. Carikan. Memang Ahmad ini ngomongnya kemana-mana, kita nggak kembali ke konteks kita jadinya. Saya tanya kebaikan jadi Lebih baik sama kayu aja. Nah, kena bendot kakak itu sudah. Nah kak, udah aku tarik lagi. Siapa diturunkannya? Turunkan kakak itu. Jangan dulu ah. Sama Duh, sama aku yang ini ke dataku. Muter-muter dia. Muter-muter, kamu berbohong dari tadi, kamu nggak punya jawaban dari tadi. Narasimu semuanya nggak berbasis data. Kamu bilang dulu di Yahudi dan di Nasrani nggak ada aturannya. Ada datanya. Kamu bisa nggak pertahankan itu? Datanya mana yang mengatakan di dalam iman Nasrani dan Wahyudi tidak ada aturan dalam berperang? Nah itu. Kalau ada aturan dalam berperang, ya mungkin Israel sama Amerika membombardir anak-anak di Timur Tengah sana, Kak. Membombardir masyarakat sipil. Semua dibombardir. Apakah ada aturan dalam agama mereka? Kamu udah baca berita nggak? Pertanyaan saya, kamu belum baca berita. Oke, saya tanya. Iran, Palestina itu agama apa? Palestina itu Muslim. Oke. Kalau dikatakan demikian Muslim, kenapa rakyat sipil itu kena? Ah, itu kenapa itu? Apakah ada aturan itu? Lah itu agamamu katamu kok saya. Itu kan agamamu. Siapa yang menyerang? Siapa yang kok menyerang? kok saya? Siapa yang diserang? Coba. Siapa yang menyerang? Siapa yang diserang? Coba. Yang menyerang siapa? Yang diserang siapa? Yang korbannya siapa? Coba. Kamu jangan lari dari At-Taubah. Mana dalil yang mengatakan bahwa tidak ada aturan bagi Nasrani dan Wahyudi? Itu, kamu pertahankan dulu argumentasimu, Ahmad. Kamu tidak pernah bisa mempertahankan itu. Dan tadi kalau kamu bilang tujuannya adalah berperang di jalan Tuhan, berarti di agamamu, berarti menyebarkan iman Islam itu dengan berperang gitu. Itu dari statementmu sebenarnya kita udah case close. Ketika kamu mengatakan perangnya kalian itu untuk mempertahankan iman, untuk menyebarkan iman kamu. Berarti sebenarnya agamamu itu disebarkan dengan cara apa? Dakwah. Dakwah. Dakwah tapi kok berperang? Dakwah dengan berperang gitu. Dakwah dan perang gitu sampai dapat jizah. Islam itu paling anti yang namanya diintimidasi. Hah? Jadi Paling anti, ya udah kasus Sukabumi itu apa? Kasus di Cilegon itu apa? GBKP yang di Depok itu apa? Itu lagi ngapain itu? Lagi ngapain itu saya tanya? Coba kalian ke Papua. Kamu jarang baca berita dan kamu tuh jarang sekali. Coba ke Papua. Ya. Kenapa di Papua? Kenapa? Nggak usah jauh-jauh ke Papua. Ya, mungkin Waktu kejadian gini Ahmad. Saya itu udah trip pusing kali kepala. Kepala aku lagi. Ahmad Darul. Saya trip dari Bodrex tapi nggak ketemu Bodrex. Saya pusing kali saya dengar kau ngomong apa ya. Ya, kau coba sekarang pikir dulu pakai akal sehat. Kau bilang ajaranmu menyampaikannya sesuai dakwah. Oke, tidak masalah. Itu saya hargai apa yang kamu sampaikan. Sekarang kamu lihat apa yang terjadi di Cidahu, di GBKP yang baru-baru ini. Apakah itu salah satu hal kebaikan menurut kamu, Bang? Coba berpikir dulu, Bang. Itu sangat baik. Jangan lu bikin aku cari Bodrex, Bang. Nggak ada Bodrexku di sini malam ini, Bang. Bicara begini loh. Kalau masalah di Cidahu, ini kita bicara tentang mayoritas. Di Papua mayoritas Kristen. Kalau mayoritas sesuka hati gitu maksud Anda? Anda maksudnya apa? Mayoritas gitu nggak ada aturan gitu? Kau tadi katanya punya aturan. Tahu-tahu udah jadi mayoritas nggak tahu aturan. Namanya kita hidup di suatu daerah di perkampungan, kita tahu peraturan daerah tersebut. Punya apa peraturan apa? Maupun itu aturan pemerintah, maupun GBKP itu sudah punya surat izin, tiba-tiba dicopot. Kau baca nggak beritanya?
Gereja GBKP itu sudah punya izin dari RT RW, surat IMB, tapi gereja. tahu-tahu dicopot. gereja. Ini mayoritas, kelakuan mayoritas gini. Kenapa rupanya kalau itu gereja Ahmad? Itu kalau gereja kenapa rupanya? Kenapa? Berarti nggak ada memang ajaran toleransi. Yang saya baca di berita itu bukan gereja. Apa? Itu Berita hanya mana? Itu hanya bangunan yang disewa. Ngawur. Dibilang GBKP kok. Ini ada 2 kasus, dia nggak ngerti, ini nggak nangkep dia. Makanya Ahmad, kalau main TikTok itu jangan lihat yang agak seks-seks itu terus. Negara hukum. Jika sesuatu yang kita lakukan, Sekarang saya tanya kamu. Oke, kamu bilang negara hukum. Saya tanya, apakah villa pribadi seseorang tidak boleh melakukan yang namanya ini, retreat? boleh saja. Itu Kak. rumah pribadi. Boleh. Lah, lalu kenapa dibubarkan? Karena mayoritas. Makanya Kak, saya Karena bilang. apa? Karena orang jizyahnya. Karena apa? Contoh begini Kak. Kakak baru pertama kali masuk ke kompleks orang. Gak usah tinggal di contoh, rumah itu orang. aja, Tinggal di rumah itu orang. aja. Kakak beli rumah di situ di perkampungan itu. Kakak tinggal di situ. Jika kakak mau melakukan kegiatan, Itu rumah dia, Bang. Itu rumah orang pribadi disewa. Kau itu baca dulu biar nggak ngawur. Sosial. Bukan makhluk hidup sendiri-sendiri. Enggak, abang ini. Memang Kamu abang sudah baca berita deh. Saran aku dia suruh baca berita abang dulu, ini dia nggak nyampe. Sudah diajarkan ujaran kebencian. Jadi apapun, ya. enggak, itu betul loh kamu. Enggak. Loh sekarang logika kamu pakai akal sehatmu. Jangan kebencianmu yang ada. Ya aku tahu kau mayoritas, tapi jangan kebencian yang selalu mengelumbung hatimu itu. Sekarang saya tanya kamu menggunakan akal sehatmu ya. Itu anak-anak tuh retreat loh. Retreat itu cuma ibadah, nyanyi, tepuk tangan, nggak pakai toa, nggak motong jalan orang. Dengar ya? Itu dibongkar, dibubarkan. Itu apa itu? Coba ini dipakai. Gini Kak. Itu ajaran kasih saya. Kegiatan seperti itu Kak. Itu kebaikan Jika itu, melakukan Kak Yuli. Jika melakukan kegiatan, konfirmasi ke RT-nya, ke Udah minta izin Mukidi. Sudah Pak Ahmad Zahid. biar kepala RT-nya berkoordinasi dengan warganya bahwa akan kegiatan ini. Jangan ini sudah Itu di rumah-rumah sendiri, bukan di rumah Pak RT. Ngapain minta izin sebenarnya? Pertanyaan gue justru itu. Itu pila pribadi. ingat. Ya kan, udah minta izin 2 kali, gak diizinin. Emang apa? Untuk apa? Gunanya RT. Udahlah, kau belajar aja dulu lah, nggak bisa kau diskusi. Apa diskusi? Saran aku kamu baca berita, jangan sepihak netral dulu. Iya. Karena apa? Bukan netral, Kak. Karena kau itu hanya mementingkan golonganmu saja, Iya, betul. tanpa kamu melihat dalam sisi kemanusiaan asli. Yang saya lihat semua orang seperti itu. Oke, kalau gitu saya berbicara. Jadi contohnya kami ketika di Papua, kami Papua mana bang? Nanti Ya. biar orang Papua nanti dari sini. Ini ada 1.000 orang penonton nih. Papua mana? Jelasin. Contohnya di Papua Jayapura, kemarin mereka menolak yang namanya pesantren. Itu ada di TikTok itu loh Kak. Di tanah milik dihibahkan, tanah milik orang Islam dihibahkan untuk menjadi pesantren, tapi mereka menolak. Mana buka datanya? Mana buka datanya? Dengan alasan bahwa Buka datanya udah ada izin belum? Bentar. Bahwa tanah Papua adalah tanah Injil. Oke, umat Muslim menerima dan menghargai itu. Karena jadi kita kakak, bahkan dalam Islam pun ketika berbeda pendapat mazhab. Abang tahu nggak alasan mereka tidak mengizinkan itu? Karena banyak kasus di pesantren bang kayak gitu bang. Semua punya Takutnya alasan. demikian. Udah. Abang kalau baca pun di surat kabar, ya Punya alasan. pesantren itu bang ya banyak sekali kasus-kasusnya. Ini juga sebenarnya ya ini harus diperhatikan oleh pemerintah ya. Pesantren ini pun harus ya. Ini adalah pendapat saya. Pesantren itu pun harus diperhatikan oleh pemerintah karena kasus itu makin banyak jatuh korban. Ya, nggak perempuan, nggak laki-laki, astaga. Kita jangan tutup mata ya, Bang, untuk berita-berita yang ada ya. Gini deh Kak. Itu miris. Saya yang tidak beragama seperti abang pun, saya kasihan ngelihat anak-anak kecil, laki maupun perempuan yang diperlakukan seperti astaga Tuhan, saya nggak tahu lagi bilangnya. Saya sebagai perempuan, saya merasa tersakiti gitu. Karena apa? Saya perempuan dan bagaimana perasaan mereka? Itu tolong ya, pemerintah juga harus memperhatikan itu.
Jangan tidak ada izin dan tidak ada koordinasi, tidak ada perhatian khusus. Itu harus dipantau. Itu sudah banyak sekali, Bang. Gini Ahmad, saya tanya sama Ahmad, pesantren itu tempat ibadah kah? Bukan. Ya sudah. Kalau bukan apa yang masalahnya? Kalau tempat ibadah dilarang itu yang bermasalah. Makanya kalau diskusi itu pakai data, jangan al congornya dipakai. Apa data? Jika berbicara tentang pesantren, pendeta banyak yang cabul kak. Bang, Loh, kok kamu kemana-mana sih larinya? Gini, kamu kalau berbicara masalah itu ya, saya harus tunjukkan sama kamu supaya kebuka dulu matamu itu ya. kasihan juga saya. Kamu nggak perlu kasihan. Saya bisa pastikan itu oknum. Dan Kalau mereka seandainya datang orang Kristen ada melakukan seperti itu, saya pastikan oknum. Sebentar, oknumnya itu 1-2 orang, tidak seperti kalian, oknum tapi sekampung. Coba kamu nonton ini ya. Kalau bicara tuh pakai data, jangan yang nggak pakai data. Dari tadi saya perhatikan kamu ngomong tuh nggak ada data loh, Ahmad. Nah, Bruce nggak jelas. Saya nggak senang sebenarnya diskusi sama orang-orang yang nggak pakai data. Coba kamu lihat ini. Ini mumpung ya 2.100 orang bantu Iya. follow akun aku ya. Baca ini teman-teman apa ya. ini? Ini apa ini, Ahmad? Oh, begitu. Bentar, ada tuh. Iya, tunjukkan data seperti ini. Nah, ini nih apa ini? Ya. Oke. Ya, begitu. Jadi kamu kalau mau berbicara pakai data gitu. Benar. Iya, benar. Kamu juga harus tahu mana pesantren, mana rumah ibadah. Kamu harus pintar gitu loh. Coba yang orang Papua, ini 2000 mata memandang. Ada nggak orang Papua naik ke sini? Tolong naik ke sini orang Papua. Tolong coba bantah yang disampaikan dia. Seandainya ada pelarangan pendirian pesantren, tolong coba. Bener nggak itu? Tolong. Supaya tidak ada narasi dia- liar, karena sekarang iya. ini nggak ada data. Baru kak ini, masih baru kak. Kayak gini kan? Apa? Kamera belakang lah, Bang. Buka kamera Kalau belakang, kayak buka gitu, kamera Bang. belakangnya. Buka kamera belakang. Balik kameranya, Bro. Masa harus diajarin sih, Bro? Apa sih, Bang? Saya nggak bisa baca. Agak lain ya. Ini yang kayak begini datanya, ini. Mana? Mana nggak bisa Oh, nengok, Bang? nggak bisa Kau aja baca. nggak Bisa baca nggak, teman-teman? Bukanlah layar. Tuhan. Ini ada orang Papua ini, Bang. Orang Papua naik, Bang. Silakan orang Papua naik. Ya, siapa? Orang Papua silakan naik. Nggak apa-apa, biar hati-hati. Oh. Silakan orang Papua naik. Siapa orang Papua? Silakan naik. Pakai kamera belakang, Bang, biar kami bisa membacanya. Ya, gitu, Bang. Aku Papua. Ya, sebentar. Bukan dibalik kameranya, balik kamera belakang. Nah, itu pancinya tolong disingkatkan dulu, Bang. Panci, tiap masak ini. Lagi masak, awas kebakar, Bang. Ini masak. Teman-teman bantu di follow ya Kak Agatha ya, teman-teman. Ini akunnya Kak Agatha biar bisa open cam. Jadi kalau kalian kangen sama Kak Agatha, apa Bang? Apa? Ini akun asli ya. 7 Juli 2025 masih Iya. baru. Iya. Iya, saya bisa Baca. Baca. Baca judulnya kak. Iya, sudah. Udah. Mana tadi kasus Papua? Itu kok ke situ? Dan ini kan bicara Ini gimana sih? Astaga Tuhan. Kamu tadi ngomong di Papua kan kita tadi ngebahas pendirian gereja dilarang, dicabut. Ini ngerti nggak sih, kita nggak lagi bicara oknum. Bapak ini nyambung nggak sih? bentar. Astaga Tuhan. Jadi dia tadi kan berbicara bahwa pendeta-pendeta Kristen tuh jahat-jahat Kak. Makanya saya tanya datanya di mana. Dia langsung bilang yang itu. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi saya bisa pastikan kalau oknum yang melakukan itu 1 orang. Saya pastikan itu 1-2 orang. Nggak rame-rame, Bang. Saya bisa pastikan. Dan itu biasanya orang yang sudah lari dari kekristenan. Saya bisa pastikan itu kalau seandainya ada yang terjadi ya Bang ya. Kalau orang Kristen ada yang melakukan hal seperti itu, atau saya bisa bilang itu offside. Ya, tapi beda dengan Abang. Bilangnya oknum, tapi rame-rame, satu kampung. Apa itu? Apa-apa? Baca nih. Ini baca. Iya, saya sudah baca. Nah, baca. Coba dibaca. Enggak, saya udah baca. Teman-teman juga bisa baca kok, silakan. Teman-teman Ini. bisa baca.
Apakah kami melawan? Tidak, kami menghargai. Izinnya ada nggak? Jangan nggak ada izin. Makanya kami bilang, kami melawan, kami menghargai. Izinnya ada nggak bang? Izinnya ada nggak bang? Mereka. Kalau ini. Karena benar juga bang apa yang disampaikan sama Kak Agatha ya. Karena mungkin banyak kejadian-kejadian yang hal-hal yang tidak diinginkan bang. Jangan-jangan abang ini salah satu pelakunya juga ini kurasa ini. Lu kok geleng-geleng bang? Iya. Oke, bentar, itu apa sih? Apa sih? Aku penasaran, aku googling di sini. Apa itu? Apa itu judulnya? Biar saya cari. Jangan di Google, ini langsung akun TikTok. Apa? Langsung di Kok di TikTok, data TikTok sih? Gimana sih bang? Datamu itu loh bang. Nah ampun norak banget. Apa judulnya apa coba? Judulnya kamu bacakan, silakan. Saya cari di sini. Judulnya Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Berita itu bang, ini ya bang ya, bang. Berita itu kelihatan di mana Warta Plus atau apa Pos Pikiran Rakyat Papua. TikTok, data kok TikTok. Astaga Tuhan. Apa judulnya apa? Saya cari. Karena di sini ya dikatakan ya, penolakan pembangunan pondok pesantren ini April 2023. Kata Anda baru tadi. Gini, saya mau tahu data Anda. Ayo. Datamu tuh jelas. Ada di sini portal Islam. Yang jelas dong, Media Papua. Yang mana? Katamu baru tadi. Kau jangan video-video nggak jelas dong. Katamu baru 2025. Itu jelas Jangan loh. membodohi diri. Apa judulnya? Judulnya apa? Judulnya Cinta Ditolak Dukun Bertindak. Kenapa? Kamu udah kalah malu ya? Udah malu ya nggak bisa nunjukin data ya? 1000 data yang saya bawakan. Kalau ditolak cuma Satu data. Kamu nggak bawa data dari tadi bang. Nah gini bang, gini saya kasih waktu abang untuk di sini. Saya kasih waktu 1 menit. Tolong cari data yang web resmi dari media setempat. Minimal ada. Itu pasti kasus di up. Lo enggak gimana sih? langsung mereka rame-rame kumpul. Kalau bikin video bang, saya pun sekarang bisa bikin video Astaga. abang nih. ini video klarifikasi loh. Bawa berita bang, minimal bawa berita, Nih, bukan saya bawa kasih ini. konten. Nih, saya kasih tunjuk bentar. Silakan. Videonya saya kasih tunjukin. Nggak ada yang sehat, kak susah. Saya juga capek. Baca. Tanah seluas 6.000 mm milik Ibu Haji Mudrika. Milimeter, Baca apa sih nih orang bingung aku. milimeter bang. Lah, Bisa terserah. matematika nggak bang? Ini. Milimeter. Astaga Tuhan. Apa sih datamu, beritamu itu loh, ya Ini Tuhan. apa? Ini apa? Bentar, ini apa? Ya kau baca, nggak jelas datamu itu berita bang. Minimal kau bawa ini Nih, videonya nih, detik.com videonya nih. kah atau apakah? Videonya nih. Astaga. Ini bang, baca tuh, tuh. Apa yang mau saya baca? Ya kamu baca, saya nggak bisa ngelihat itu, nggak jelas. Ih, ya ampun. Bang, gini ya. Mana di berita, carilah di berita, surat kabar apa. Minimal bang, jelas bang, kau nggak jelas dari tadi. Kau bawa ada datanya Sira, ada gini, satu pun nggak ada yang kau tunjukkan. Kau tuh cuma ngomong kosong dari tadi. Padahal sudah ditunjukkan, Asli. Bang. Asli, kau tuh omong kosong, penjelasanmu nggak jelas. Sudah ditunjukkan. Deh bang ya, saya rasa nggak bisa diskusi sama kamu karena kita konsepnya dari kebaikan, lari ke perang, ke Amerika, ke semuanya. Kalau lari tapi nggak ada jawabanmu yang jelas. Udahlah bang, turun. Dah. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha dan partnernya Saudari Yuli. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati.
dan juga menambah wawasan tentang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.